Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-hayyil qayyum, al-mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak serupa dengan sesuatu apapun, yang maha hidup dan maha hidupnya bukan seperti makhluknya, yang kekal dan mengatur segenap makhluk. Salawat dan salam yang sempurna tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jadi pada ceramah kali ini saya akan mengangkat judul yaitu 3 syarat diterimanya amal ibadah. Jadi yang pertama syarat diterimanya amal ibadah itu apa? Yaitu beriman. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar. Kita beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi adanya Allah seperti Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi kita beriman kepada Allah bagaimana? Yaitu kita beriman kepada Allah, kita cukup meyakini bahwa Allah itu ada tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi kita cukup meyakini bahwa Allah itu ada dan kita tidak boleh membayang-bayangkan Allah, karena sesuatu yang kita bayangkan yaitu adalah makhluk. Jadi kita beriman kepada Allah cukup meyakini bahwa Allah itu ada tanpa kita membayang-bayangkan Allah. Jadi itu syarat sah diterimanya amal ibadah atau amal kebaikan, amal soleh. Jadi yang kedua yaitu syarat diterimanya amal soleh yaitu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kebaikan apapun yang kita lakukan harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya karena Allah, tidak karena sesuatu yang lain. Jadi setiap apa yang kita lakukan, amal kebaikan, amal soleh, membantu orang lain, jadi kita niatkan ikhlas karena Allah agar supaya apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan bernilai pahala dan diterima oleh, dan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga yaitu syarat diterimanya amal soleh yaitu sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita melakukan amal soleh harus sesuai dengan syariat Islam. Misalnya kita melaksanakan sholat harus sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi ketika kita melaksanakan sholat namun syarat tidak terpenuhi yaitu berwudu, maka sholat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak memenuhi syarat. Jadi apapun yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan harus sesuai syariat Islam. Mungkin itulah tadi 3 syarat diterimanya amal soleh, yaitu yang pertama beriman, kedua yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan syariat sesuai. Mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.